Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, khususnya kelas 6 ya. Kali ini Bu Guru masih akan membahas IPAS nih, bab 7 ya. Kalian bisa buka di halaman 161. Oke, kalau sudah kita akan membahas bab 7 dengan judul Bumi Kita Terancam Bahaya. Kira-kira bahaya dari apa ya? Yang jelas ini bahaya dari kerusakan, bahaya dari pencemaran ya kalau kita tidak melindungi bumi kita tercinta karena bumi kita merupakan tempat kita tinggal ya. Kita lihat ada dua anak ini lagi percakapan. Wah, indah sekali ini pemandangan langit kota mana, Mia? Ini Jakarta loh. Wah, Jakarta cerah ya. Wah, tidak seperti langit Jakarta biasanya ya. Kenapa ya? Kok bisa cerah seperti ini? Biasanya Jakarta polusi, kita baca ya ilustrasinya ya. Pada tahun 2020 nih, banyak negara yang melakukan lockdown atau penutupan akses isolasi kemana-mana ya. Akibat tersebarnya virus corona, masih ingatkah kalian? Terhentinya aktivitas manusia hampir di seluruh permukaan bumi secara bersamaan. Ternyata pengaruh positifnya itu ada ya untuk lingkungan loh. Contohnya nih, air di sungai, di kanal-kanal kota Venesia, Italia yang tadinya keruh berubah menjadi jernih karena tidak ada aktivitas manusia di situ. Di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta juga ternyata polusi udara berkurang drastis. Dan ini pertama kalinya terjadi setelah 28 tahun loh. Itulah dampak positifnya ternyata kalau kita itu menghentikan aktivitas secara bersama-sama serentak itu, bumi kita seperti istirahat. Bumi kita seperti terlahir kembali ya. Jadi, bagaimana cara menjaga bumi kita agar tidak terancam dari bahaya? Ya, kita harus melestarikan, menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi, tujuan pembelajaran pada bab 7 ini adalah yang pertama, mempelajari bagaimana pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang kedua, mencari tahu permasalahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh manusia. Nomor 3, mengusulkan langkah atau tindakan yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Kita akan belajar itu ya. Oke, topik A, pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Apa ya? Ternyata aktivitas manusia itu berpengaruh terhadap perubahan lingkungan loh. Kita jawab dulu pertanyaan esensial berikut ini ya. Perubahan apa yang pernah terjadi di lingkunganku? Mungkin kalian bisa tanya orang tua kalian dulu 10 tahun yang lalu lingkungan ini bagaimana ya? Mungkin yang dulunya lahan kosong berupa sawah, ladang, hutan sekarang menjadi tempat pemukiman ya. Area persawahan yang dulunya sungai sekarang sudah ditutup menjadi area pemukiman, bisa jadi seperti itu ya. Karena bertambahnya populasi manusia, otomatis mereka juga butuh tempat tinggal ya. Jadinya yang dulunya ladang, sawah, sekarang menjadi perumahan, bisa gitu ya. Apa saja aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan? Yang jelas yang membuang sampah sembarangan di sungai, misalkan ya, bisa menyebabkan banjir bandang, penebangan liar, hutan yang jadi gundul, itu juga pengaruh aktivitas yang mempengaruhi lingkungan ya. Kemudian contoh lagi area persawahan misalkan untuk dibangun menjadi tempat tinggal, itu juga bisa sebagai aktivitas yang berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, kita lihat ini ada percakapan nih, ada sebuah keluarga ya. Ya, bukannya Pulau Kalimantan merupakan paru-paru dunia ya? Iya, betul Mia. Kenapa? Tapi kenapa bisa terjadi banjir di sana? Bukankah banyak hutan di sana? Harusnya nggak banjir ya. Kenapa ya bisa begitu ya? Oke, kita simak dulu ya penjelasan di bawah ini ya. Sejak tinggal di bumi, manusia melakukan berbagai kegiatan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mulai dari cara mencari sumber makanan, mencari tempat tinggal, hingga alat transportasi ya untuk bergerak dari tempat satu ke tempat lainnya. Awalnya semua masih sederhana hingga berkembang pesat seperti saat ini ya, semua kemajuan teknologi sekarang. Manusia pada zaman prasejarah, yaitu zaman sebelum mengenal tulisan, itu namanya zaman prasejarah, melakukan perburuan hewan untuk mendapatkan makanan. Dulu dikenal sebagai namanya zaman berburu dan meramu ya.
Mereka masih menggunakan gua sebagai rumah. Mereka itu pindah-pindah saat berburu, sudah tidak ada bahan makanan di sini. Mereka berpindah ke tempat namanya nomaden ya. Mungkin kalian pernah dengar istilah ini. Berpindah-pindah tempat tinggal ya, pindah tempat tinggal. Oke. Ini ada penjelasannya, mungkin kosakata baru bagi kalian ya. Sejarah itu apa? Zaman ketika manusia hidup dalam kebudayaan yang belum mengenal tulisan. Jadi mereka belum bisa membaca, menulis, itu namanya zaman prasejarah ya. Oke. Kemudian manusia menemukan cara bercocok tanam dan beternak. Lama-kelamaan kan mereka semakin berkembang ya. Juga mulai membuat rumah. Mereka tidak pindah-pindah lagi, tidak nomaden, yaitu dengan bahan kayu dan dedaunan. Akhirnya manusia telah memiliki teknologi yang canggih untuk dapat terus bertahan hidup seperti sekarang ini ya. Nah, itu ternyata proses perubahan pola kehidupan manusia itu berpengaruh terhadap lingkungan kita ya. Peristiwa di lingkunganku. Nah, kalian bisa amati ya di lingkungan kalian ya, mungkin berbeda-beda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain ya. Nah, di bawah ini, coba ya, tentukan faktor penyebabnya, apakah faktor alam atau manusia. Nanti kalau saya nulis A itu berarti alam, kalau M berarti manusia ya. Oke, pernah terjadi longsor, itu pasti alam ya. Terdapat tumpukan sampah di tempat yang tidak seharusnya, manusia ya ini ya, pasti aktivitas yang dilakukan manusia. Tersedia banyak tempat sampah, ini juga manusia. Terdapat lubang bekas galian tambang, manusia juga. Halaman rumah ditanami bunga dan sayuran, ini aktivitas manusia ya. Asap pabrik membuat langit menjadi gelap, jelas manusia. Terdapat lubang biopori atau sumur resapan, ini juga yang membuat manusia. Kebakaran hutan bisa penyebabnya manusia, bisa alam, misalkan dedaunan kering yang terkena panas matahari juga bisa pemicu kebakaran ya. Pabrik membuang limbah sembarangan, manusia ya, aktivitas manusia nih. Ada truk sampah yang berkeliling mengambil sampah, ya, ini aktivitas manusia. Sulit mencari air bersih, biasanya bisa alam, karena bencana alam, bisa juga karena aktivitas manusia juga. Air sungai jernih dan mengalir lancar, alam ya. Gumuk pasir ditambang, ini juga karena peristiwa alam kan yang membuat gumuk pasir itu. Tepi pantai ditanami dengan bakau dan cemara laut, ditanami pasti manusia ya. Air got berbau menyengat, ini juga karena aktivitas manusia yang membuang air limbah, mungkin ya limbah cucian, limbah mandi ke air got. Areal persawahan luas dan subur dan terumbu karang rusak, ini juga bisa manusia ya. Area persawahan banyak didirikan rumah penduduk, manusia juga. Banjir karena air laut, rob, oh ini alam ya, bukan manusia. Orang membuang sampah di sungai, jelas manusia. Nah, di antara aktivitas-aktivitas ini, yang mana yang merupakan yang terjadi di tempat kalian? Bisa kalian tulis ya, kan? Kalian yang tahu lingkungan di sekitar kalian, oke? Yang penting kalian sudah tahu apa penyebab aktivitas ini, alam atau manusia. Mungkin beberapa kosakata baru ada biopori. Biopori itu apa? Lubang buatan pada tanah yang diisi sampah organik untuk resapan air. Gumuk pasir, bukit pasir di tepi pantai. Mungkin bagi kalian sudah pernah ke Pantai Parangtritis di Jogja ya. Di sana banyak gumuk-gumuk pasir. Nah, itu adalah yang membuat siapa? Itu karena alam ya, terbuat secara alamiah. Oke. Mari refleksikan. Nomor 1, apakah kondisi di lingkungan di setiap tempat sama? Tidak ya, tergantung keadaan geografisnya atau keadaan alam sekitarnya. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut? Jelas aktivitas manusia. Kemudian juga bisa karena faktor alam. Seperti apakah faktor perubahan yang membawa dampak positif? Contohnya, tersedia banyak tempat sampah, reboisasi, pembuatan sumur resapan, itu bisa ya mendampak positif terhadap lingkungan. Seperti apakah faktor perubahan yang membawa dampak negatif? Tumpukan sampah di mana-mana ya, tidak tersedianya tempat sampah, perusakan
terumbu karang, penambangan liar sumber daya alam itu membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Perubahan pada lingkungan. Faktor perubahan lingkungannya disebabkan manusia bisa dihindari ya atau bisa dikurangi nih sebenarnya. Kita sebagai penghuni planet bumi pada dasarnya untuk mengemban tugas menjaga keasrian lingkungan sekitar. Dengan demikian dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang. Kerusakan lingkungan itu ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, dan kerusakan ekosistem, punahnya flora dan fauna itu salah satu ciri kerusakan lingkungan hidup ya. Pada kenyataannya, lingkungan merupakan salah satu yang bisa berubah karena faktor tertentu ya. Salah satunya aktivitas manusia faktornya ya. Oke. Apa yang sudah aku pelajari pada topik A ini? Yang pertama, perubahan pola kehidupan manusia menyebabkan perubahan pada lingkungan, perubahan pola kehidupan atau aktivitas ya. Aktivitas manusia dapat menjadi faktor penyebab kerusakan pada bumi ya, kalau kita tidak diimbangi dengan melestarikan ya, konservasi lingkungan. Dampak dari aktivitas manusia yang merusak lingkungan diantaranya berkurangnya jumlah air bersih, polusi udara, pencemaran tanah, serta kelangkaan flora dan fauna yang merupakan tanda kerusakan lingkungan hidup. Nah, setelah mempelajari ini, kita menjadi peduli terhadap lingkungan di sekitar kita lah ya, minimal ya, dengan membuang sampah tidak sembarangan, menanam banyak-banyak pohon tanaman biar asri udara bersih gitu ya. Oke, sekian dulu. Ikuti terus materi-materi selanjutnya ya, karena guru akan membahas topik B ya. Semoga kalian paham. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.